November dan Desember, tolong dilihat rekeningnya. Kemudian BLT El Nino itu yang 2 bulan 200.000. Ini anggaran segini sudah dengan biaya PT Pos yang BLT El Nino ini. Nanti mekanismenya saya akan jelaskan detail. Semua, kembali lagi di channel Aryawan Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah stay tune di channel ini. Dan teman, sekarang kita bahas lagi bantuan BLT El Nino. Karena banyak banget teman-teman yang berkomentar juga bertanya, Kak, yang bener lewat mana? Cairnya lewat PT Pos ataukah lewat KKS Bank Himbara? Karena ini memang makin dekat pencairan kok malah makin bingung kan dengan statement dari Pak Jokowi yang kontra dengan informasi dari Kemensos ataupun juga Komisi 8 dan juga Kemenku, teman-teman. Jadi kita akan bahas secara runtun di awal sampai dengan info terbaru biar kalian juga punya pemikiran yang sama dan kan juga paham teman-teman perubahan apa yang terjadi dan bagaimanakah update terbaru untuk pencairan bantuan BLT El Nino. Dan teman-teman, untuk kalian bertanya apakah mungkin Kak itu mulai cair besok? Mungkin saja dengan catatan teman-teman ada proses ini yang sudah selesai. Jadi buat teman-teman semua, pastikan kalian simak sampai akhir video, jangan di skip biar kalian paham. Jadi infonya utuh dan juga lengkap dan kalian tidak mengira ini info hoax atau mungkin info yang tidak benar. Karena mungkin contohnya cuma sepotong-sepotong atau mungkin hanya lewat di thumbnailnya saja teman-teman. Jadi seperti biasa buat yang baru join, please bantu supportnya dengan cara klik subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info terupdate PKH, BPNT, PIP, El Nino, Prakerja untuk teman-teman semua. So, pastikan kalian stay tune. Dan teman-teman, seperti biasa untuk mulai, please bantu supportnya dengan cara klik tombol like dan juga komen di bawah. Bagaimanakah bantuan kalian sampai dengan malam hari ini? Jika ada yang baru share juga, infokan bantuan apa. Dan juga kalau pertanyaan, komen bawah, saya akan jawab secara bertahap untuk menjawab question teman-teman. Jadi buat yang sudah like, subscribe, komen, dan juga share, terima kasih banyak. Semoga rezeki kalian dilancarkan, teman-teman. Oke teman, jadi tujuan dari video ini ya, biar teman juga tahu alurnya teman-teman. Jadi bukan berarti dari kita para teman-teman kreator yang berubah, tapi memang info dari sumbernya, dari pemerintah lah, yang tidak konsisten dan membuat jadi ambigu teman. Di sini kita akan runtun info dari awal Pak Jokowi sampai dengan info terbaru per hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, ini adalah video teman-teman ya, per tanggal 25 Oktober teman-teman. Dan infonya itu kayak ini. November dan Desember, tolong dilihat rekeningnya. Untuk mengantisipasi berkurangnya daya beli masyarakat akibat terdampak fenomena El Nino, pemerintah akan memberikan bantuan langsung tunai kepada warga terdampak dengan besaran bantuan sebesar Rp400.000. Karena ada super El Nino, dan kita tahu ini jangan sampai mengurangi daya beli rakyat, daya beli masyarakat. Kita juga akan mengeluarkan BLT El Nino. Nah, di sana kan bisa lihat ya, jadi Pak Jokowi langsung bilang November, Desember, cek masing-masing rekening. Infonya akan ada bantuan BLT El Nino masuk ke rekening. Kalau cek rekening itu harusnya sih bantuan lewat KKS atau Bank Himbara. Karena kita bisa mengecek teman. Tapi teman, itu masih di awal Pak Jokowi baru memprakarsai untuk pencairan bantuan El Nino. Tapi setelah bulan Oktober tersebut, di November ada rapat dengan Komisi 8, dengan Kemenku, dengan Perkemenko. Di sana disepakati teman-teman dan juga diinformasikan bahwa dari Kemensos itu sudah mendaftarkan dan juga mengusulkan pencairan lewat PT Pos. Kemudian BLT El Nino itu yang 2 bulan 200.000. Ini anggaran segini sudah dengan biaya PT Pos yang BLT El Nino ini. Nanti mekanismenya saya akan jelaskan detail. Karena bagi mereka, lewat PT Pos itu akan lebih cepat, 2 minggu selesai, bisa didata, bisa di tracking by name, by address, jadi tidak ada data ataupun juga uang KPM yang tergantung
dan akhirnya tidak ditarik dan akhirnya malah kembali ke kas negara. Karena menurut Kemensos teman-teman, kalau lewat KKS itu banyak nanti teman-teman yang sudah ditransferkan uangnya ke rekening tapi tidak diambil, tidak ditransaksikan. Akhirnya mereka mikir tidak efektif, tidak efisien. Beda halnya kalau lewat PT Pos. Jika ada yang tidak mengambil, ini infonya bisa diantarkan, terutama buat KPM yang lansia, disabilitas yang tidak bisa ke kantor pos, itu akan diantarkan ke rumahnya masing-masing, jadi benar-benar bisa tersalurkan. Itu kurang lebih pertimbangan dari pihak Kemensos, kenapa lewat PT Pos dan juga menurut mereka, dengan anggaran 7,52 triliun ini sudah termasuk juga untuk biaya transferan ataupun juga pemberian lewat PT Pos untuk distribusikan ke teman-teman KPM. Gitu teman-teman. Kemudian berlanjut lagi sampai dengan bulan November, ini sudah ada muncul keterangan di 6NG, di mana sudah ada keterangan BLT Elnino yang sebelumnya tidak ada. Namun untuk sampai dengan malam hari ini, nama penerima masih kosong alias belum ada teman-teman. Tapi ada keterangan alokasi November-Desember, keterangan dalam kurung pos, yang artinya seharusnya cair lewat PT Pos. Berbeda dengan lewat Himbara ataupun KKS, itu akan muncul keterangannya periode misalnya November-Desember lewat Himbara. Tapi ini hanya ada lewat PT Pos teman-teman. Jadi selain dari data di 6NG, juga ada surat resmi dari Kemensos yang turun untuk data penerima bantuan El Nino ke kantor pos cabang dan juga kantor pos utama teman-teman. Ini pun juga hanya dimention untuk pencairan ke PT Pos. Tidak ada pencairan ke Bank Himbara ataupun juga ke KKS. Nah, tapi teman-teman lagi ada informasi juga dari Bapak Jokowi di bulan ini juga, ketika dia berkunjung ke Labuan Bajo, lagi dia mention untuk pencairan bantuan El Nino akan dicairkan ke rekening masing-masing KPM. Nah, ini yang membuat teman-teman dan juga kita pun para kreator agak bingung teman-teman. Karena kenapa? Karena infonya tidak sinkron antara Pak Jokowi dan juga antara Kemensos dan juga Kemenku. Jadi kita jadinya berpikir ini apakah akan cair lewat dua-duanya? Saya bilang sih alhamdulillah ya. Kalau memang benar cair lewat KKS yang memang lewat KKS, lewat PT Pos atau PT Pos, saya sangat setuju. Saya sangat senang karena menurut saya itu lebih baik teman-teman dibandingkan semua cair lewat PT Pos, karena memang kalau PT Pos dari yang saya lihat juga dari teman-teman itu pertama antri, lambat, dan paling parah rawan pungli atau pemotongan bantuan yang harusnya dapat berapa malah berkurang. Nggak tahu kena potongan apa teman-teman. Tapi kalau teman-teman tanya ke saya, ini cairnya lewat apa kak? Nah, kadang-kadang teman-teman ya, mungkin Pak Jokowi kan yang punya ide ya, punya pemerakarsa yang akan cair El Nino-nya. Tapi mekanismenya yang lebih tahu adalah Kemensos dan juga orang-orang di lapangan. Dan di sini pun sampai dengan akhir terbaru pun, ini tidak ada perubahan untuk pencairan lewat KKS. Jadi kita lihat saja, tapi kalau kalian pun nanti berharap lewat KKS, jangan terlalu berharap agar tidak kecewa. Tapi kalau nanti emang cair KKS, kita syukuri, kita alhamdulillah. Tapi kalau nanti lewat PT Pos, kita sudah siap teman-teman. Jadi saya bisa bilang, persiapkan diri kalian, mental kalian. Kalau misalnya lewat PT Pos, ya sudah, kita ikhlaskan, kita syukuri. Tapi kalau nanti misalnya benar ada kesempatan dan juga cair lewat KKS, kita sangat-sangat bergembira, sangat syukuri, akan lebih efektif dan juga tidak ada potongan sama sekali teman-teman. Jadi menurut saya hal yang paling penting adalah bantuan ini segera cair, yang pertama. Lalu yang kedua, cairnya tepat sasaran teman-teman. Memang untuk keluarga KPM yang tidak mampu, jangan sampai yang punya mobil dapat BLT Elnino, atau mungkin yang sudah kaya. Jadi semoga saja bisa tepat sasaran. Dan juga pastinya tidak ada pungli sama sekali saya harapkan. Jadi buat jika memang ada pungli nanti saat pembagian bantuan ini, kalian bisa laporkan ke pendamping perangkat desa ataupun ke dinas sosial, karena memang harusnya tidak boleh ada potongan bansos, karena dari pusat dapatnya Rp4.000 untuk 1 KPM. Jadi nanti harus juga dapatnya segitu teman-teman. Tidak boleh dipotong sama sekali seperti itu. Jadi kalian pun juga ya sudah pasti pencairannya lewat sekaligus langsung ke 2 bulan. Dan juga untuk 18,8 juta penerima dengan anggaran 7,52 triliun. Dan ini pun juga targetnya adalah teman-teman KPM penerima bantuan sembako atau bantuan BPNT. Jadi kemungkinan yang PKH murni sangat kecil peluangnya bisa dapat bantuan ini teman-teman, seperti itu. Jadi kalian clear teman-teman ya untuk kalau dari awal, karena memang yang membuat bingung ya memang dari pusat sih, dan juga memang awalnya dari Bu
Sri Mulyani juga menginfokan itu akan dijalankan di bulan November targetnya karena menyelesaikan DIPA. Tapi mungkin teman-teman DIPA belum selesai, jadi sampai dengan sudah tanggal 7 ini masih terupdate ya. Jadi bukan salah dari kita, teman kreator. Kita hanya mencari informasi teman-teman dari tempat juga, dari berita, dari informasi dari Kemensos, Kemenku. Yang mereka menginfokan itu akan direncanakan cair bulan November, tapi ternyata molor. Dan emang kita jangan kaget ya, karena emang pemerintah ya kadang emang terlambat teman-teman. Tidak selalu on time dengan apa yang mereka sampaikan. Intinya kita bersabar, bersyukur, dan juga menikmati apa yang sudah diberikan oleh pemerintah, oleh kita teman. Ini juga bantu pemerintah, dan yang cuma-cuma harus kita syukuri, seperti itu. Ya teman, jadi clear, dan semestinya juga tidak ada lagi yang bertanya, atau juga mau bilang saya hoax atau mungkin apa, karena memang yang dari sanalah yang berubah-ubah teman-teman, tidak komitmen, seperti itu. Ya, jadi sekian dari saya. Buat yang suka, please kalian like, komen, dan juga share info ini. Dan juga buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Saya, Aryawan Agus, dan pastikan kita ketemu lagi di next video. Dadah!